Sebelum mulai belajar, ayo kita lihat cuplikan video pendek berikut ini ya. Benda apa yang ada di atas sumur yang seperti roda? Oh, itu namanya katrol. Benda itu memudahkan mengangkat air dari dalam sumur. Hai, bolehkah kamu membantuku membawa sepeda ini ke truk? Baiklah, tapi supaya membawanya lebih mudah, kita harus memakai bidang miring. Permisi, bolehkah kamu membantuku mengangkat batu ini? Baiklah, Baiklah anak-anak ibu, yang pertama kita bahas adalah usaha. Usaha dalam IPA terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, di mana W sama dengan usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah anak-anak ibu, ada juga di dalam usaha ini, dia adalah usaha yang arahnya vertikal. Untuk usaha yang arah vertikal bisa dirumuskan dengan W sama dengan M kali G kali H, di mana W sama dengan usaha, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H perpindahan atau ketinggian. Nah, anak-anak ibu kita lihat contoh soalnya. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Jadi kita lihat diketahui F-nya 100 Newton, S-nya 2 meter, yang ditanya adalah W. W sama dengan F kali S, berarti 100 dikali 2, hasilnya 200 Joule. Nah, kita lihat contoh soal selanjutnya ya. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Diketahui M 2 kg, gravitasi 10 Newton per kilogram, dan H 3 meter. Yang ditanya adalah W. W sama dengan M kali H. 2 kali 10 kali 3, 60 Joule. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pesawat sederhana. Anak-anak ibu pasti sudah membacakan pesawat sederhana itu apa. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan akan lebih mudah dan lebih cepat untuk diselesaikan. Ada beberapa macam pesawat sederhana, diantaranya adalah ada yang disebut dengan tuas, katrol, dan bidang miring. Kita akan bahas satu-satu kita mulai dari tuas dahulu ya, anak-anak ibu ya. Karena kalian sudah membaca, ibu rasa kalian sudah paham dengan materi ini. Nah, kita ulas sedikit ya. Yang pertama adalah tuas. Coba perhatikan gambar di atas. Titik A itu adalah titik kuasa, di mana tempat kita melakukan usaha atau kerja. Perhatikan lagi titik B itu adalah titik beban, di mana beban diletakkan. Titik C itu adalah titik tumpu, tempat pesawat ditumpu. Nah, lengan kuasa atau LK adalah jarak kuasa ke titik tumpu, yaitu jarak dari A ke C. Sementara LB atau lengan beban adalah jarak titik beban ke titik tumpu, yaitu jarak antara B ke C. Anak-anak ibu, tuas ini terbagi ke dalam 3 jenisnya. Oke, ayo kita lihat masing-masing dari jenis-jenis tuas. Yang pertama, jenis 1, di mana titik tumpu terletak antara kuasa dan beban. Contohnya adalah gunting, pemotong kuku, jungkat-jungkit. Kita lihat jenis yang kedua, contohnya adalah gerobak roda 1 dan pemecah kenari. Di mana pada jenis 2, titik kuasa, titik beban baru titik tumpu. Jadi titik tumpunya berada di paling ujung ya. Nah, kita masuk kepada jenis ketiga. Posisinya itu adalah titik tumpu, titik kuasa, dan
titik beban. Nah, contohnya adalah pinset. Kita masuk kepada keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu dilambangkan dengan KM sama dengan W per F. Cara mencari KM itu adalah lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan W per F. Kemudian kita lakukan kali silang. Jadinya adalah LK dikali F sama dengan W dikali LB. Untuk lebih memahami, ayo kita lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping, hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut, serta tentukan keuntungan mekanisnya. Oke, perhatikan gambar, diketahui LK adalah 5 meter. Kemudian LB sama dengan 2 meter. F atau gaya sama dengan 100 Newton. Nah, yang ditanya adalah yang pertama adalah W atau berat beban dan yang kedua KM atau keuntungan mekanis. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Oke, KM sama dengan W per F atau sama dengan juga dengan LK per LB. Nah, kita lihat. Yang pertama kita cari adalah W. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Itu artinya kita melakukan kali silang ya, Nana Ibu ya. Nah, oke, kita tulis dulu rumusnya. Oke. Yang ditanya apa? W ya, yang pertama ya. Oke, kita lihat. Bagaimana kita mencari W? Sama dengan LK per LB dikali F. Bisa ya, bisa juga dibalik F sama dikali LK per LB, sama aja ya. Oke, 5 per 2 dikali 100 Newton. Nah, kita lihat 100 Newton bisa kita bagi dengan 2, berarti 50. 5 dikali 50 sama dengan 250 Newton. Jadi W-nya adalah 250 Newton. Nah, KM sama dengan LK per LB sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan, oke, M-nya bisa kita coret. Oke, 5 bagi 2, 5 per 2 sama dengan 2,5. Bisa juga dengan W per F ya, anak-anak Ibu ya. Nah, kita lanjut tuas selanjutnya, yaitu katrol. Katrol terbagi ke dalam 3, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap itu keuntungan mekanisnya atau KM-nya adalah 1. Itu adalah ketetapan, karena katrol tetap itu tidak bergerak. Nah, katrol bebas itu katrolnya bisa bergerak. KM-nya juga 1, tergantung pada tali yang terikat pada katrol. Kalau pada gambar itu tali yang terikat pada katrol cuman 1. Yang terakhir adalah katrol majemuk. Itu keuntungan mekanisnya atau KM-nya tergantung pada jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Kalau pada gambar itu ada 2 ya talinya, berarti KM-nya adalah 2. Soalnya ya, berapakah gaya yang dibutuhkan Rika untuk mengangkat air seberat 50 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini? Oke, yang diketahui adalah W sama dengan 50 Newton. Nah, yang ditanya adalah gaya. Gaya berarti F ya. Nah, bagaimana kita mencarinya? F sama dengan W per KM. Nah, berapa KM-nya? Nah, karena cuma 1 talinya berarti KM-nya adalah 1. Nah, kalau yang digambar 2 itu KM-nya adalah 2 karena jumlah tali pengikatnya 2. Oke, KM W-nya 50 Newton, KM-nya 1, berarti 50 Newton. Oke, kita lihat jawabannya nomor 2 ya. Berapakah gaya yang dibutuhkan oleh Pak Bondan untuk mengangkat berat semen seberat 150 Newton jika menggunakan katrol seperti di bawah? Nah, berarti yang diketahui W 150 Newton. Yang ditanya adalah F. Nah, bagaimana cara menjawabnya? F sama dengan W per KM.
W sama dengan 150 Newton. KM-nya berapa? 2. Jadi 150 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 75 Newton. Oke anak-anak ibu ya, paham ya? Oke, selanjutnya adalah bidang miring. Nah, persamaan pada bidang miring itu bisa menggunakan rumus KM sama dengan W per F atau sama dengan L per H. Nah, pada sebagian soal juga bisa diganti L itu dengan SS per H atau S itu adalah papan bidang miring. Oke, W itu berat beban, F gaya dorong, L itu panjang papan bidang miring, bisa juga dengan S ya. Nah, kemudian H adalah ketinggian bidang miring dalam satuan meter. Itu harus anak-anak ibu perhatikan ya. Oke, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan yang pertama keuntungan mekaniknya, yang kedua adalah berat beban. Oke, kita lihat yang diketahui, H-nya 3 meter, S-nya 4 meter. Nah, yang ditanya A keuntungan mekanik dan B berat beban atau W. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Oke, kita harus perhatikan gambar ini baik-baik ya, anak-anak ibu. Yang S 4 meter itu bukanlah panjang papan. Nah, kita harus mencari dulu panjang papan bidang miringnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, kita lihat rumusnya dulu ya. KM sama dengan S per H. Nah, anak-anak ibu masih ingat kan? S tadi bisa diganti dengan L ya. Oke, untuk mencari bidang miringnya kita pakai rumus Pitagoras ya. Masih ingat ya anak-anak ibu ya? Oke, rumus Pitagoras adalah S sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 3 kuadrat 9, maka hasilnya adalah akar 25. Berarti S-nya adalah 5. Inilah yang disebut dengan panjang papan bidang miring ya. Oke, kita masukkan ke rumus. Berarti S-nya 5 meter per H-nya 3 meter. Meternya dicoret ya anak-anak ya. Berarti KM-nya sama dengan 5 per 3. Atau kita rubah ke dalam desimal, 5 dibagi 3 berarti 1,66. Dibulatkan menjadi 1,67 ya. Oke, kita lihat mencari W. W sama dengan, oke, apa tadi rumus KM anak-anak ibu? Iya, KM sama dengan W per F. Nah, bagaimana kita mencari W-nya? Nah, W sama dengan KM dikali F. Nah, KM-nya ada berapa tadi? Iya, 5 per 3 dikali dengan F. F-nya berapa anak-anak ibu? Iya, 60. Nah, kita bisa kali silang ya. Kita coret. 60 bagi 3 berarti 20. 5 dikali 20 berarti 100 Newton. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Selamat belajar, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Sampai jumpa.